Maka dua hal kemungkinannya hana lepas daripada kehidupan kita yang memandum, teh yang perlu kita yang taati, teh boleh yang kita yang tinggal. Maka secara kategori umum, amar ma'ruf nahi mungkar sangat include idamang di dalam kategori titah Rasul ataupun misi para Rasul, yaitu membawa rahmat sekalian alam dengan dua misi, yaitu kabar gembira dan kabar takut. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah wa nahana anittiba'il hawa wal maksiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Allahumma rabbana zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa mundirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Tuba lil ghuraba illadzina yuhyuna ma amadahunna minas sunnati. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin. Ibadallah, ta'zim wa ikraman kepada Imam Masjid Al-Jaban Nur, pada seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid atau Badan Kemakmuran Masjid, yang mulia, wabil khusus hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang berhadir senantiasa nabi kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir ayat. Di dalam kehidupan kitanya sebagai hamba yang beriman, keimanan tersebut capaian jihadah dengan utusan, yaitu utusan Allah kepada diri kita yang memandum, dan utusan tersebut memiliki misi hanya dua. Wa man nursilul mursalin illa mubasysyirin wa mundirin. Rasul tidak pernah diutus, hanya dikirim oleh Allah Ta'ala kecuali untuk membawa dua buah misi, misi takut dan misi harap. Mundirin, bagaimana cara manusianya takut oleh Allah bila tidak beriman melalui Rasul untuk adab neraka, dan diberi kabar sugesti, rangsangan, kegembiraan, yaitu dengan mendapatkan surga bila kita taat kepada Allah. Maka dua hal kemungkinannya hana lepas daripada kehidupan kita yang memandum, teh yang perlu kita taati, teh boleh yang kita tinggal. Maka secara kategori umum, amar ma'ruf nahi mungkar sangat include idamang di dalam kategori titah Rasul ataupun misi para Rasul, yaitu membawa rahmat sekalian alam dengan dua misi, yaitu kabar gembira dan kabar takut. Untuk itu, hana lelung penjelasan, karena dalam waktu singkat saya akan bahas hanya pada hal yang di dalam merangkuman Abizar yang wasit oleh Rasulullah SAW pada beliau, dengan memenuhi kriteria makna daripada makna kabar takut dan juga memenuhi makna daripada kabar gembira. Abizar wasiat oleh Rasulullah. Menurut Abizar, wasiat tersebut, kunna ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Pengakuan daripada Abizar, wasiat daripada Rasulullahnya,
berupa sesuatu hal yang sangat penting, sangat lun galak, sangat lun cintai daripada dunia dan isi-isi dunia. Begitunya maha penting menurut Abi Dzar, dan hal tersebut disampaikan kepada kitanya na sebuah perkara tentang hal yang lu mencikat bunuh mengandung na kabar baik, kabar takut, dan mengandung na kabar gembira. Pada hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama menurut Abi Dzar menyampaikan jadidis safinata fa innal bahra amik. Perbaharui kapalmu karena lautan itu sangat dalam. Perbaharui kapal, kapai dalam kondisi kapainya yang 100% untuk melaju harus kekuatan yang optimal, berat bobotnya, haluannya, palka, gurita, menansit masinis, yang penting adalah pembawa, pengontrol daripada utara dan selatan ataupun kompas. Oleh ulama sufi menisbahkan antara kapal dengan laut adalah kehidupan dunia dengan diri kitanya. Diri kitanya adalah ibarat kapal, tubuh kitanya. Lautan adalah tantangan. Maka kapal itu adalah sebuah tantangan yang dilalui ombak besar. Ombak raya, gurita, macam-macam. Sesuatu yang menjadi tantangan laut, hantu laut, petir, pelantir, segala macam, ujar raya. Ini adalah tantangan bagi laut, bagi kapal. Maka Abi Dzar daripada Muhammad SAW mengingatkan tersebut, perbaharui terus supaya bina penyakit pada kita yang dah hilang kapai. Jadi kita yang sehat, kemudian langkapai pun harus sempurna. Bina penyakit langkapai, karena langkapai kadang-kadang nak uring yang pubocor kapai, ilham kita yang ulang laut. Intinya, di dalam tubuh kita ada penyakit. Penyakitnya bina. Yang mana jadi perbaharui kapalmu. Bina penyakit dalam tubuh kita yang sipih boh. Karena penyakit batin. Yang sipih boh yang kaim yang kesumbut oleh guru-guru setiap malam, sepanjang minggu, yang kesumbut tentang tasawuf. Iri dengki, ujub, riya, temaah, tekabur, sum'ah, dan lain-lainnya adalah penyakit hati. Ini ibarat penyakit bina di dalam kapai. Orang yang tebuk kapai akan mengakibatkan karamandum beban yang dalam kapai. Pada hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka ibarat tersebut menjadi kitanya bagi orang yang mempunyai pikiran kritis, dan sebahadro dunia adalah kapai. Kapainya yang akan dapat sembah kepada Allah SWT harus sejahtera, harus penuh muatan. Apa muatan tersebut? Bekal. Bekal merupakan amal kebaikan yang menghadap kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, oleh Abi Dzar menyampaikan wa khafifil hamla fa inna safra ba'id. Wa khafifil hamla fa inna safra ba'id. Ringankan beban kapal. Ringankan beban kapal karena perjalanan kitanya mantang jauh. Jadi bak terminal, bak pelabuhan kapal yang kalau merapat, maka katanya harus sesuatu untuk melangkah kemungkinan risiko-risiko yang menghambat perjalanan kapal karena beratnya beban, maka beban itu disederhanakan, tak kurang. Kadang bobot kapal yang 8 ton, nyo dengan beban katanya kat 8 ton, maka 500 ton yang harus tak kurang supaya tona seji seimbang dengan perjalanan kapal. Maksud di sini oleh para ulama sufi menyampaikan beban dosa yang tak miliki menyokotanya perjalanan mantang jauhnya kurang. Mulut berhak bekna ke dia. Dusta bekna bak diri kitanya. Kemudian iri kepada go bekna. Kai belo Honda 2 hebo bui belo ke dia. Nak pelak tanya kitanya panepeng. Dah nak pelak ungki kitanya hoi jak ngan motornya, hoi jak ngan Hondanya, nak pelak tepu. Uruslah dirimu sendiri, baru tahu urus orang lain. Sebab di dalam urutan di dalam Al-Quran, tidak orang lain dahulu. Qiqu anfusakum wa ahlikum nara. Dalam At-Talaq kan. Jiwamu dulu yang kau sejahterakan. Tubuh kata dia tak pelihara. Wa anfusakum wa ahlikum. Dan kepada keluargamu. Keluarga berupa rumah, anak, orang si. Dan
tetangga adun-adun segala macam kerabat yang berupa aliran saudara nasab dengan ketanyo nyan mana ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka orangnya biar tersentuh dengan sesuatu yang di luar orangnya biar tersentuh sesuatu yang menyakiti orang lain. Keluarganya ialah yang tak utungkan dari bidang pengalaman udip, ilmu pengetahuan, menansid, infak, kebajikan, nyo ialah gedalukan. Wa'tul fuqara wal masakin, waktu wa bin sabil, wa atal yatam dalam Al-Quran. Yang pertama ialah deretan fakir, miskin, dan baru anak yatim. Maka fakir tersebut kalau masuk dalam kategori keluarga ahli, nyo ialah dah dalukan. Makanya ke hal yang perlu terpegat kebekalan di dalam kapal, menyo berlebihan, dah berlebihan. Dosa ketanyo yang tak anggap kop salah tapi bak pandangan ketanyo, hana betul, kuruk padik lang kuruk ketanyo, menjadi beban dalam kehidupan ketanyo, sehingga menciptakan orang lain terminderkan dengan diri ketanyo. Seolah-olah ketanyo yang profesional, yang intelektual, orang lain ngut, bangai. Yang adalah sebuah beban dosa yang dalam kapalnya, di dalam tubuh ketanyo. Yang pukureng, kafifi. Goyo pukureng, maksudnya ada aja bubekna bak tubuh ketanyo. Supaya laju perjalanan kapal di dalam lautan itu dengan seksama sampai kepada tujuan. Yang kelih pada hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, wa khudhid zada fa innal aqibata tawilah. Wa khudhid zada fa innal aqibata tawilah. Ambillah bekal. Ya katanim bahasa Arab. Gumua. Tacok sekuat tenaga bekalan ketanyo karena perjalanan ketanyo mantang jauh. Karena rintangan perjalanan ketanyo mantang le. Karena yang tak hadapi ketanyo dua buah kehidupan itu, yaitu di alam barzah, nyo ke depan dengan taudibnyo, alam barzah baru menuju kepada terminal akhir. Baru truk kapal yang kami bunuh menyo selamat. Menyo hanalam kapalnya, baru truk ke dihbak hisab. Nah, maka khudhid zada yang dimaksud adalah putra yang jika bekal. Tidak lain amar ma'ruf. Menyotanyo ingin draw di taman surga. Orang lain berartikan kiwan cara tahu lagi ketanyo ingin taman surga. Menyotanyo draw ketanyo sempurna dalam kehidupan dalam bidang ekonomi. Waktu takalan orang lain pun butuh ekonomi tersebut lagi ketanyo sama-sama manusia. Harus memiliki CSR yang utuh, yang tangguh bagi diri ketanyo. Social responsibility. Berpeka katanya terhadap kekurangan orang lain di bidang infak, di bidang bantuan. Yang mana zat, bekal. Karena bekalnya berarti ada payang tahap perjalanan, ada akabah, rintangan-rintangan yang tak lalui yang hana padumna. Akan katanya kamu memiliki perisai, modal. Artinya sesuatu yang menghalang katanya daripada dosa. Pada hari ini sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang terakhir, wa khlisil amala. Fa innan nakida basir. Wa khlisil amala fa innan nakida basir. Ikhlaskan amalmu karena yang memeriksa, yang mencatat hafazah basir itu melihat. Jadi pun anak pupuk dia tanya, sesuatu kejahatan sebesar semut hitam, ube tidam hitam, tengah malam kelah, diup bumi yang ketujuh paling gelap, kebaikan kejahatan tersebut nyo akan tersaksikan. Maka tak hindari hal tersebut supaya baiknya di dalam catatan para hafazah, karena orangnya hanya pernah luput daripada catatan dua, catatan kejahatan dan catatan kebaikan. Beruntung bagi orang yang melakukan kebaikan, walaupun dalam truk misi yang baru geniatkan para malaikat akan catat baik, akan catat serta. Dan malaikat kebaikannya punya hak untuk mempetu kepada malaikat azab, karena antara malaikat rahmah dan malaikat azab wadra kan, yang catat kebaikan dan yang catat kejahatan. Bagi malaikat rahmah, hak petu untuk menegur pada malaikat yang catat azab. Yang tanya sira ada di mana? Yang hana ditulis langsung oleh malaikat azab, ditegur oleh malaikat PLE pelopen. Ada kadang eji satu pada bawah saat istighfar, ditaubat. Tapi punya kebaikan yang ini puput, hanai puput kerana catat dia ni malaikat rahmat. Dia tak kena puputnya. Inilah kebaikan yang diutamakan kepada umat Nabi Muhammad. Niat kita tanya jak sembahyang Jumaat. Itu hujian hantru. Maka hana wajib tajak karena tanya kabulut. Dan hana hal yang dapat memproteksi kita truk kena. Hana payung, hana mantul, hana kenderaan segala macam.
Yang kata tu laih pahala jamaah, tapi wajib sembahyang zuhur di rumah. Pada hari sunat jamaah Jumaat yang dirahmati Allah, inilah makna an-nakidu basir, hafazah itu mencatat. Jadi bagaimana kiban nilai keikhlasan yang tak pupuk katanya kepada Allah, keikhlasan berupa amal, amalnya ibadat, salat, zakat, puasa, dan menansi haji. Demikian juga hal-hal keikhlasan di dalam bentuk CRR yang terpegah penuh. Katanya yang penting tat ada bantu orang lain bekna. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wa adha. Ketika katanya kata berimpak, tapi sedekah pada orang lain, dah bantu anak dayah, dah belau kitab, bekna pernah tak pegah pada orang lain. Apalagi tak ungkit. Oh ya apa teman, ada malam ji kan mengawai daripada kitab dongjuk sit. Bekna lagi nyan. Yohana lagi yang kata Yohana pernah tak cerita pada lain, Yohana pernah tak ungkit, berarti dia akan menuju kepada keikhlasan. Ada sembahyang pun Yohana ikhlas, kita Yohana terima. Kadang-kadang ubina ibadat ada bersapat, hanangan ke ukur ibadatnya untuk setimpal kepada surga. Tapi nah hal kita yang sangat ikhlas, ada tak pubuk tak tolong kita orang yang begitu melarat, butuh pertolongan orang lain tersebut adalah katanya. Ini tamang di dalam amal kebaikan, amal ikhlas. Contoh lain apabila keikhlasan katanya, kau pernah tak pegot masjid apa sirron atau siblah sirron. Tapi kawan sabuhnya tajak sabodonya, kapur ke tajak haji ataupun katipuh ke tajak haji. Anda pernah tanya dah bicarakan kebaikan. Karena membicarakan kebaikan yang sedikit, pun ada pun tanya yang kebaikan yang dicatat oleh Allah di dalam kebaikan, ataupun karena hana keikhlasan dicatat di dalam dosa. Karena ada pupuk dan pegah-pegah kegop. Maka hana tamu cikat li kebaikan itu, itulah makna watakah. Hana tamu cikat, kedua yang tabi kegop, itulah makna je ikhlas. Menansi ikhlas hati tak ibadat, bukan mengharap karena keperintah. Kan mengharap bertanya keperintah kekah lagi penuh. Kan misi Rasul adalah membawa kabar gembira. Tahu yang semayang, tahu yang ibadat, pertama surga. Kan mengharap karena surga, katanya ibadat. Tapi karena keikhlasan begitu semata-mata perintah Allah, nyan tak puput. Nyan makna hina makna keikhlasan. Oleh karena laginya capaian keikhlasan tersebut tidak mudah. Tiphat het dapat terjaga karena lihat tantangan-tantangan yang lepegah penuh orang-orang dalam dunia. Kadang-kadang katanya orang pejabat, kadang-kadang katanya atasan, malai dengan anak buah, menyo hana tamu sedekah, ada tamu sedekah hana terpegah pagi padu, dapat katanya gaji raya. Maka hal-halnya mengakibatkan kepada nilai keikhlasan itu hilang. Makanya hana pelai pegah buat orang lain ada tamu sedekah. Akan kepegah di dalam hadis kan, yang tamu sedekah ngonun sampai dipuas oleh jarawi. Maka kadang oleh pada ulama sebagian menilai sedekah tersebut gamita urang-urang buta supaya baik kita yang bersedekah. Sebab mayu kita itu dia urangnya kepegah pada orang lain. Pada kepegah orang lain teruk haba pada orang bersedekah hama. Lihat Nabi sedekah ke bulan Ramadan. Kadang-kadang timbul ria kembali ada yang kali orang sedekahnya. Makanya sebagian sufi pada ulama laginya gamita urang buta ke sedekah ataupun urang tengut yang katin wikat baba ujung bajai kehinan sedekah. Apa itu berupa makanan ataupun peng. Yang menan untuk mencapai keikhlasan. Pada hari ini sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka kembali kepada inti persoalan, kehidupan katanya tidak keluar daripada dua, katanya ingin kepada kabar gembira dengan surga, maka taatlah Allah, penuhi bekal tersebut dengan penuh keikhlasan, lewati tantangan bekna sahabat tagai katanya mencuri dengan manusia, bekna katanya membekal di dalam hati katanya penyakit hidup yang batin, dia demam ujub, dan macam-macam dum sum'ah, kerit, bakhil, segala macam. Tipu hubung. Nyan kita uraikan sahabat satu persatu mandumna posisi ji. Pak dia dapat ji, pak yang timbul, yang menimbulkan. Dan pak ibih hipreh. Nyan mandumna kode etik roy. Cara bergada. Pada hari ini senang Jumaah yang dirahmati Allah. Mungkin dalam waktu yang sesingkat ini. Nyoke yang dapat ulung sampaikan. Karena Abi Dzar letak penjelasan yang akan disampaikan kepada berupa yang wasiat Nabi. Maka menyuruh wasiat Nabi kan mengandung benar. Pamput bawahnya ada penjelasan mengandung makna hinan. Sugesti rangsangan untuk mendapatkan nilai baik iaitu surga. Untuk menjauhi. Ada satu. Dauraikan Masjid Sabah. Berwarui kapal. Artinya lawan daripada memperolehkan ketakutan. Menyukutanya hana tak putui kapai. Hana tak perbaiki jiwa. Tentu saja katanya merosot. Tenggelam di lautan, tentu saja katanya teridamang di dalam panggilan Rasul kepada kabar takut. Yang kata hana kebaikan, hana pat pertimbangan Allah di dalam pemeriksaan. Silakan tamang.
Karena simpun ilan nar wa simpun ilal jannah. Dua golongan tinggal di akhirat atau alternatif lain. Bukan dalam surga, dalam neraka. Maka ketentuan tersebut walaupun lam adzalika ketentukan, tapi tanya hak ibadah adalah ikhtiar melakukan hak untuk mendapatkan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Qul inna hudallahu wal huda wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alun lima yurid, al-kabirul muta'al, al-wahidu bila masal, al-mawsufu bikulli sifatil jalali wal kamal. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil basar, إمام المرسلين وخاتم النبيين، أرسله الله شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين صلاة دائما إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. Barakallahu li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه ينابيع العلوم والحكم. فيا عباد الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وبه نفع الله تعالى للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربي مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.